Dengan perubahan-perubahan air yang tadi disampaikan oleh Kang Ewok, yang coklat, kemudian kadang-kadang hitam, memang itu kondisi yang selalu ada berubah. Pesan dari Pak Gubernur kemarin juga diingatkan kembali untuk betul-betul ini para pelaku industri, para masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Citarum ini melakukan satu kegiatan yang juga mengingatkan betapa pentingnya lingkungan ini oleh semua. Nah, hal itu yang mungkin harus diingatkan kepada masyarakat bahwa kita itu punya kewajiban untuk peduli kepada lingkungan. Kalau dari cerita awal bagaimana Citarum ini menjadi sorotan dunia karena terkotor di dunia, akhirnya keluar Perpres. Saya melihat seperti itu, memang kondisinya nyata seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jawa Barat dan juga pendengar PRFM. Tentunya bersama saya pemimpin redaksi PRFM, Mang Ewok, masih berada di Jabar Comment Center yang terletak di kawasan Diponegoro, Kota Bandung. Kita dalam beberapa hari ini memang ada beberapa catatan, yakni yang dinamakan catatan PRFM dalam berkaitan dengan program-program Jawa Barat Juara. Dan tentunya permasalahan yang kemarin kita angkat banyak ya, pendidikan, mulai dari masalah reformasi birokrasi, lalu juga masalah investasi yang ada di Jawa Barat. Dan kali ini ada sebenarnya permasalahan yang tentunya sangat disorot oleh masyarakat, yakni masalah kondisi Das Citarum. Dan tentunya pada tahun 2018 lalu Presiden lalu juga menginstruksikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera fokus dan serius dalam hal pembenahan kondisi Das Citarum. Nah, kita untuk lebih lengkapnya kita akan coba ngobrol bersama dengan Ketua Harian Satgas PPK Das Citarum, Majen TNI Purnawirawan Dedi Kusnadi Tamim, yang alhamdulillah sudah berada di samping saya. Pak Dedi, atau Kang Dedi aja lah ya biar akrab ya. Kang Dedi aja. Kang Dedi apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik Kang Dedi. Kabar baik. Nah, tentunya bisa dikatakan ini Kang Dedi itu ketika di tahun 2018 ya, 2018 tiba-tiba dilantik, ini emang sudah dibicarakan sebelumnya atau gimana tuh? Tentang ngurus Citarum gitu. Ya, saya mungkin dilihat masa lalu saya di sini, akhirnya Pak Gubernur mungkin sudah ada komunikasi dengan yang lain. Betul. Saya ditunjuk menjadi Ketua Harian penanganan Citarum. Betul. Ya. Betul. Nah, baik Pak Dedi mungkin bisa cerita juga karena kan masyarakat, apalagi kan orang Sunda ya, banyak istilah yang ada unsur Caina, ada istilah Caina herang laukna benang. Lalu juga banyaklah yang istilahnya mengistilahkan air begitu kan. Banyak juga bahkan ada sedikit sentimen ya dari masyarakat yang negatif tentunya. Kalau melihat kondisi Sungai Citarum itu seperti susu Milo ya, yang warnanya coklat, bahkan punten di waktu tertentu terkadang hitam, Pak. Tapi mungkin bisa digambarkan sekarang kondisi Sungai Citarum seperti apa nih, Pak? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi Citarum saat ini setelah saya ditunjuk menjadi Ketua Harian Satgas Citarum, sangat banyak perubahan. Kalau dari cerita awal bagaimana Citarum ini menjadi sorotan dunia karena terkotor di dunia, akhirnya keluar Perpres. Saya melihat seperti itu, memang kondisinya nyata seperti itu. Tapi setelah ada penanganan dari Citarum dengan program-program yang dibuat oleh tim berdasarkan Perpres nomor 15, Kang Ewok, ini sangat banyak perubahan, di mana itu pun bisa kita lihat beberapa waktu ke belakang dengan kondisi saat ini, dengan perubahan-perubahan air yang tadi disampaikan oleh Kang Ewok, yang coklat, kemudian kadang-kadang hitam, memang itu kondisi yang selalu ada berubah. Bila kondisi hujan, tentunya air ini yang terbawa dari pegunungan, kemudian membawa sedimen-sedimen coklat. Itu pun bukan saat ini saja, masa lalu pun sama seperti itu. Sehingga tapi dalam hal ini Satgas berupaya untuk melakukan
perbaikan masalah kerusakan di Citarum ini berdasarkan PPS, di mana di dalamnya ada beberapa tim yang terlibat dalam penanganan, termasuk yang dari Kodam. Itu ada beberapa sektor yang dilibatkan sepanjang sungai 297 km dari hulu di Cisanti sampai di hilirnya di Muara Gembong, Bekasi. Muara Gembong, Bekasi. Jadi dari hulu ke hilir dipantau seperti dipantau itu ya, oleh Kang Dedi, sektor-sektor yang kendalinya ada di Kodam, tapi saya mengkomunikasikan agar semua bisa berjalan sesuai dengan harapan pimpinan, terutama oleh Presiden yang mengeluarkan Perpres itu. Betul, apalagi dipantau langsung oleh Presiden ya. Presiden memantau terus melalui KSP-nya, melalui Marpes selaku tim pengarah, itu pun selalu monitor. Tiap minggu kami harus laporan dan menyampaikan perkembangan. Betul. Tapi Kang Dedi, kalau tadi ya pelibatan dari teman-teman di Kodam juga, Kodam 3 Siliwangi juga, itu berapa jumlahnya? Mungkin kelibatan masyarakat itu berapa sih jumlah petugas yang memantau kondisi Sungai Citarum dan normalisasi ya? Setiap sektor dengan jumlah ada 23 sektor itu pertama dibentuk sampai dengan 100 per sektor, 100 orang prajurit. Ya. Ditambah 50 sampai 100 orang masyarakat. Itu berjalan terus penanganannya, sehingga dari waktu ke waktu, kemudian dari semua kegiatan mereka bisa melakukan setiap hari. Alhamdulillah, kalau dilihat jumlah berarti ada lebih kurang 2.000. 2.000 ya. Untuk saat ini, karena sudah komunikasi dengan masyarakat semakin bagus, edukasi sudah dilakukan, kemudian dengan aparat pemerintah juga sudah dilakukan komunikasi dengan baik, prajurit mulai dikurangi. Sekarang ada lebih kurang 60 prajurit ada di setiap sektor, ditambah masyarakat yang rutin, di dalamnya ada 50 warga masyarakat, baik komunitas, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan air yang di perusahaannya, itu selalu melibatkan juga. Betul, karena tentunya ini kan berdampak bukan cuma untuk satu orang, tapi untuk semua ya. Untuk apa istilahnya anak cucu kita juga nih, Kang Dedi ya. Tapi Kang Dedi mungkin bisa dijelaskan juga kalau program-program itu seperti apa sih yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum ini? Programnya itu ada 12. 12 program yang dilakukan dengan dibuatnya renaksi. Inti dari 12 program itu yang paling menjadi sorotan bagaimana penanganan sampah, bagaimana penanganan air, bagaimana penanganan limbah domestik, bagaimana penanganan limbah industri, kemudian bagaimana edukasi kepada masyarakat, kemudian bagaimana semua kegiatan itu dirangkaikan dalam satu kegiatan yang di dalamnya selalu dievaluasi oleh tim ahli. Yang tim ahli yang ada di tempat kami di Satgas di Dago itu ada 8 orang tim ahli untuk melakukan evaluasi, kajian-kajian yang nantinya bisa dilakukan dan terpadu dengan pemerintah daerah, di mana ada 13 kabupaten kota yang dilintasi Citarum, kemudian ada beberapa dinas terkait. Nah, inilah tim ahli yang melakukan komunikasi, koordinasi apa-apa saja yang harus dilakukan, dan semua terprogram di bawah kendali Bapeda dari provinsi. Bapeda dari provinsi ya. Baik. Nah, tadi Pak Kang Dedi pun menyebutkan adanya komunikasi yang intens dan juga kolaborasi. Dan itu strateginya gimana sih supaya, karena kan menyadarkan ya setiap masyarakat itu kan kadang-kadang sulit. Begitupun pengusaha, terkadang sulit juga ya beberapa pengusaha dan juga mungkin pihak-pihak lain. Mungkin media juga sama gitu. Terkadang ketika yuk bantu dong kita punya program ini kadang-kadang apa sih dampaknya buat kita. Nah, mungkin seperti apa sih kolaborasi dan juga mungkin pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga saat pelantikan waktu itu, Pak. Oh iya, saya masih ingat. Waktu penayangan kegiatan Citarum yang waktu itu pada tanggal 19 Februari tahun 2018 di Soreang, memang ada penekanan dari Pak Gubernur tentang pentahelik. Pentahelik ini kalau Pak Gubernur menyampaikan ada ABCGM. A-nya adalah tim akademisi, kemudian B-nya
para pelaku bisnis, C-nya komunitas, kemudian G-nya government, pemerintah, dan M-nya media. Itu harus terkolaborasi. Karena dari unsur-unsur ini akan membuat satu komitmen bagaimana bisa dilaksanakannya kegiatan penanganan Citarum dengan maksimal. Kemudian dari perjalanan yang dilakukan di dalam Satgas Citarum, saya melihat ada satu celah yang nantinya bisa memberikan dampak yang sangat positif. Akhirnya gubernur menyampaikan ada peraturan gubernur di mana menunjuk sekda dari 13 kabupaten kota ini sebagai naradamping. Itulah yang bisa dikomunikasikan sehingga di dalam kegiatan kesehariannya di tiap 13 kabupaten kota pun pentahilik selalu ditonjolkan. Betul. Itu menjadi salah satu pesan penting. Tapi ketika ada pesan lain nggak dari Pak Gubernur ketika Kang Deddy wayah nanya urus Citarum itu ada nggak pesan-pesan khusus selain tadi yang soal pentahelix? Ya, ada memang pesan khusus yang harus disampaikan kaitannya dengan bagaimana kita manusia harus ada kesetaraan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi para pelaku bisnis, kemudian masyarakat juga setempat, jangan hanya memikirkan kepentingan ekonominya sendiri. Harus ada kesetaraan, memikirkan orang lain dan makhluk hidup lain yang ada di sepanjang Sungai Citarum. Bagaimana untuk tidak tercemarnya masalah udara. Ini kaitannya dengan para pelaku bisnis. Kemudian bagaimana tidak terjadinya pencemaran air. Pelaku bisnis pun harus mengelola IPAL dengan baik. Sehingga kepentingan air yang ada di dalamnya bukan hanya kepentingan untuk manusia, termasuk oleh makhluk-makhluk lain yang ada di situ. Nah ini yang harus dijaga kesetaraan ini, saling menghormati, saling menjaga. Sehingga pesan dari Pak Gubernur kemarin juga diingatkan kembali untuk betul-betul ini para pelaku industri, para masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Citarum ini melakukan satu kegiatan yang juga mengingatkan betapa pentingnya lingkungan ini oleh semua masyarakat termasuk makhluk hidup yang ada di sepanjang Sungai Citarum. Itu mungkin pesan juga dari Pak Gubernur sehingga ini bukan hanya tugas Satgas saja, tugas dari semua masyarakat yang ada di sini. Memang Satgas menjadi sorotan karena di dalamnya harus melakukan penyempurnaan, perbaikan, bagaimana mengajak masyarakat. Semua dikembalikan kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya disiplin, ada gubernur kemarin menyampaikan gemah, ripah, repeh, rapih. Itu yang harus dikedepankan dengan slogan dari pemerintah seperti itu kita harus pegang. Gemah, ripah, repeh, rapih ini kita bagaimana menjabarkannya kepada masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat melakukan hal itu untuk kepentingan semuanya. Masyarakat di Jawa Barat itu kan dari gubernur menyampaikan ada 50 jutaan. Nah, ini air betapa penting, betapa ini juga satu kepentingan di pusat di Jakarta. Semua bersumber lebih banyak dari Sungai Citarum dibanding dengan sungai-sungai yang ada di Jawa Barat lainnya. Betul. Ya. Jadi, tapi dengan dengan waktu yang terbatas, dengan yang ngurus sungai sepanjang itu kan luar biasa ya. Ini jadi beban nggak sih Pak? Dengan waktu yang terbatas ya, kan 7 tahun ya. Kalau dianggap beban tidak, karena memang ini tugas bersama. Kalau beban berarti saya harus pikirkan sendiri. Tetapi kalau ini menjadi kebersamaan bukan beban, justru ini tantangan bagi kita semuanya, termasuk Kang Ewok dengan timnya. Bagaimana media ini juga menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan Citarum, harus bisa memberikan informasi yang positif. Ada informasi keseimbangan kepada masyarakat. Kekurangannya menjadikan satu evaluasi buat tim, kelebihannya agar masyarakat juga tahu bahwa ini betapa pentingnya penanganan Citarum untuk kepentingan semuanya, terutama kebutuhan air. Nah ini kebutuhan air yang menjadi prioritas lah kira-kira gitu ya. Waktu 7 tahun? Waktu 7 tahun. Terasa singkat atau kira-kira butuh berapa lama sih dalam? Tidak terasa, sekarang sudah tahun ke-5. Betul. Sudah tahun ke-5. Kalau dilihat Perpres ke depan,
akan berakhir 2025. Itu udah kebijakan pemerintah. Ya. Bagaimana kedepannya tentang Citarum. Ada kebijakan lain dari pemerintah, tetap warga masyarakat dari Jawa Barat bertanggung jawab walaupun tanpa perpres. Kita harus terpanggil untuk menangani Citarum ini secara mandiri. Nah sekarang sudah berjalan 5 tahun, dilihat tinggal 2 tahun, di mana TNI juga 2 tahun akan tinggal landas. Inilah saat-saat seperti ini ada istilahnya bagaimana lintas ganti dengan naradamping. Sehingga 2 tahun ini dievaluasi betul bagaimana yang dilakukan oleh TNI dengan timnya untuk bisa diserap oleh para naradamping termasuk masyarakat, sehingga pada saatnya nanti TNI meninggalkan lokasi atau sektor-sektor ini akan berkelanjutan dengan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Citarum. Nah ini saya sudah monitor bahwa tim yang ada di beberapa sektor ini sudah mulai memberikan apa yang harus dilakukan pada saatnya nanti TNI meninggalkan sektor yang ada di wilayah sepanjang 297 km ini. Insya Allah ke depan penanganan Citarum akan lebih baik. Lebih baik. Amin. Harapan kita seperti itu, karena ini ya air kan kebutuhan kita ya. Iya. Dan juga kalau dikelola dengan baik tentunya jadi potensi juga untuk secara ya tingkat regional maupun nasional bahkan internasional gitu ya kondisi Sungai Citarum. Tapi mimpi besar dari seorang Dedi Tamim sendiri melihat kondisi Citarum, mimpinya kayak gimana sih? Apakah kayak di Jepang? Kan saya suka ininya berandai-andai gitu ya, Sungai Citarum teh ada ikan koi gitu ya, ada ikan apa. Jadi jernih lah gitu. Mimpinya apakah sama atau seperti apa tuh? Ya, mimpi itu semua masyarakat tentunya akan punya mimpi seperti itu. Nah, sekarang dikembalikan kepada kita. Akankah terwujud mimpi itu? Tergantung kita. Bagaimana memperlakukan kesetaraan tadi di dalam hidup bermasyarakat. Kesetaraan ini penting. Tapi kalau dilihat di anak-anak sungai yang ada di sepanjang Citarum, ada beberapa tempat yang memang itu airnya masih alami, tidak terkontaminasi dengan pabrik, kemudian daerahnya masih bagus, kemudian penghijauan berjalan, dan menjadi destinasi wisata yang menjadi idola. Itu juga ada di beberapa tempat, dan itu bisa kita lihat. Memang di sepanjang Citarumnya seperti itu. Di Korea saja, di Australia, dimanapun negara-negara maju, memang membutuhkan waktu. Itu ada sampai 50 tahun, sampai 75 tahun. Memang perlu ada pembelajaran dari tempat-tempat itu. Tapi ada kelebihannya yang di negara lain. Masyarakatnya sedikit, hutannya masih terpelihara, ya alhamdulillah itu mungkin bisa membuat sungai itu bersih, sungai itu bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan gubernur juga sungai ini bisa dipakai ngojai. Nah itu, paling enjoy itu ya. Lauknya bisa dimakan, kemudian bisa dipakai nyuci, bisa dipakai minum. Nah ini harapannya kita ke depan seperti itu. Betul. Tinggal kembali kepada kita, termasuk masyarakat. Yuk rame-rame sama-sama untuk menjaga lingkungan, khususnya masalah air yang ada di tempat kita masing-masing. Betul, pesan yang luar biasa tentunya. Tapi ada nggak apresiasi untuk Pak Gubernur yang tentunya concern juga ya ke masalah lingkungan, terutama masalah Sungai Citarum? Ada nggak dari Kang Dedi sendiri melihat Gubernur begitu sangat atensi lah melihat kondisi Sungai Citarum ini? Ya, tentunya tim Satgas juga terpacu dengan tenaga ahlinya untuk bisa mewujudkan keinginan gubernur. Nah, apa-apa saja yang ada di masyarakat yang menjadi keluhan, atensi dari tim ini menjadi pokok, karena begitu keluhan masyarakat, itulah memang yang terjadi di masyarakat. Kita juga ini satu evaluasi untuk bisa menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Satgas, sehingga harapan-harapan masyarakat ini melalui Satgas bisa terwujud, bisa terbukti, bisa mendapat dukungan dari pemerintah. Pak Gubernur selalu
memberikan motivasi bagaimana Satgas ini bisa melakukan yang terbaik untuk kepentingan kita semua. Tapi kembali lagi, bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungannya. Kalau dilihat dari perubahan, sangat banyak perubahan yang di masyarakat. Memang ini juga menjadi penyampaian gubernur, kalau tidak salah di Glasgow 1 tahun yang lalu, itu menyampaikan bahwa penanganan secara kolaborasi antara masyarakat yang disebut pentahelik itu menjadi sorotan utama dan mendapat apresiasi yang positif dari halayak dunia tentang penanganan Citarum. Baik, semoga dengan kolaborasi Pentahelix, dengan usaha bersama, dengan komitmen bersama, bisa kita wujudkan mimpi ya. Tadi ngojai di Sungai Citarum, ya, lalu juga minum langsung di Sungai Citarum. Kan resepnya kayaknya camping di pinggir sungai gitu ya, walaupun deg-degan kalau hujan ya Pak. Tapi bisa dikatakan itulah merupakan poin penting dari keberhasilan, tentunya keberhasilan dan juga mungkin program-program dari Jabar Juara yang tentunya fokus ke masalah lingkungan juga. Pak Dedi, turun, Kang Dedi, turun pisan. Sudah berbincang di PRFM. Saya pesan sama media ya. Apa nih? Infokan semuanya hal ini yang positif kepada masyarakat. Jangan hanya diimbau oleh aparat pemerintah saja, tapi dengan himbauan melalui media itu juga penting karena masyarakat sekarang kan setiap orang pasti punya HP. Media inilah yang bisa dimanfaatkan untuk menginformasikan tentang bagaimana penanganan Citarum ke depan. Dan saya pesan juga kepada masyarakat, bila ada hal-hal yang kelihatan negatif di dalam penanganan Citarum, jangan segan-segan juga untuk menginformasikan kepada petugas Satgas Citarum. Kami punya posko Satgas Citarum ini di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 358. Di sana selalu siap untuk menerima laporan dari masyarakat tentang bagaimana masyarakat menyikapinya atau bagaimana masyarakat melihat apabila ada kekurangan tentang penanganan Citarum. Nah, jadi sangat terbuka ya. Betul, untuk kepentingan bersama dan juga karena andai kata Citarum bersih, Citarum harum, ini merupakan kemenangan kita bersama. Betul Kang Dedi? Betul. Jabar Juara. Jabar Juara. Baik, demikian mungkin perbincangan kita bersama Kang Dedi, Ketua Harian Satgas Citarum Harum. Nanti kita ngobrol lagi nih bersama dengan ada 2 narasumber. Oh iya. Ada ini pesan boleh nggak satu? Oh, boleh. Ada Pak Gubernur gini. Oh, gimana tuh? Jabar Juara itu nyata. Itu. Jadi sudah kelihatan sekarang Jawa Barat itu 5 tahun yang dipimpin oleh Pak Gubernur mendapat 525 penghargaan. Yang paling banyak tentang lingkungan dan kinerja dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Bangga kalau dia tuh 5 tahun ada 500. Berarti 1 tahun ada 100 lebih penghargaan. Dan itu yang dicapai oleh Jabar Juara dan nyata. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan concern ya, sangat concern untuk terutama lingkungan. Dan juga masalah lain concern juga sama. Karena di Jawa Barat banyak masalahnya. Pak Dedi, turun pisan. Ya, atur nuhun. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Semoga Pak Dedi sehat. Amin. Ada 2 tahun lagi ya. Mohon. 2 tahun lagi insya Allah ke depan akan lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nantikan di sesi Jabar Juara itu nyata. Sekali lagi Pak, bareng. Jabar Juara itu nyata. Pak Dedi, atur nuhun. Kita nantikan narasumber berikutnya untuk menghadirkan beberapa informasi lainnya di PRFM. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan ya perbincangan kita. Setelah tadi kita berbincang bersama Kang Dedi ya sebagai Ketua Harian Satgas Citarum Harum, dan kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Dr. Cipta Endiana MT, Wakil Ketua Pusat Riset Citarum Universitas Padjadjaran. Tentunya seperti tadi Kang Dedi sampaikan butuh tadi ya ada pentahelix termasuk adalah dari akademisi. Maka dari itu mungkin ilmu dan juga mungkin ilmu pengetahuan dan sebagainya dari Dr. Cipta tentunya sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan ataupun meriset dan mendata gitu ya. Saya mengingatnya Kang Cipta atau Pak Cipta? Kang aja. Nah, jadinya biar santai. Baik, Kang Cipta mungkin bisa disampaikan nih. Karena kan
ini menarik nih soal data dan riset. Ini kan kalau kita bicara soal data dan riset sendiri, kondisi Sungai Citarum yang diklaim sebagai sungai terkotor di dunia, lalu juga dengan adanya program Citarum Harum ini, apakah sudah berdampak baik berdasarkan data dan riset seperti apa sih, dan sebelumnya kayak gimana sih kondisinya? Ya. Oke, cerita dari awalnya dulu ya. Boleh. Ya. Jadi dulu itu Sungai Citarum itu memang parah. Jadi dari kita ya, kalau dari saya bidang ilmunya mungkin air ya, air. Jadi kita lihat kualitas airnya parah memang, gitu kan. Terus ada teman juga dari kedokteran lihat bahwa di situ banyak sekali menimbulkan penyakit. Kayak apa kalau gatal-gatal lah kayak gitu. Nah, terus udah gitu juga dari teman-teman yang lingkungan ya, terkait dengan lingkungan itu banyak sekali ikan-ikan yang terkontaminasi gitu ya. Terus udah jelas lah kalau sampah mah kelihatan ya gitu kan. Nah dulu tuh seperti itu. Nah terus menerus itu juga memang ada usaha, tapi ada usaha memperbaiki tapi mungkin pelan ya. Itu seperti itu sebelum-sebelumnya. Nah terus kemudian sampai kita ada presiden itu menyatakan ini jadi isu nasional lah seperti itu. Nah, dari situ dibentuklah Satgas Citarum ini, kemudian di situ turun TNI untuk membersihkan sampah dulu kan. Nah setelah itu sampah kemudian penindakan tegas dari inilah yang berkontribusi dalam pencemaran lah seperti itu ya, industri-industri seperti itu. Nah ya alhamdulillah itu membaik. Jadi memang pada saat itu kita perlu ketegasan, perlu istilahnya mah benar-benar harus ditindak untuk hal-hal yang semacam itu. Nah sekarang alhamdulillah kualitasnya membaik dengan tidak adanya polusi, terus sampah juga buangnya udah tertib nih sekarang kan. Nah tinggal memperbaiki terus bagaimana menjadi kualitas yang baik airnya ya. Terus mempertahankan agar tidak ada lagi yang membuang sampah seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa kualitasnya baik itu kan sebetulnya sekarang itu permasalahannya adalah rumah tangga. Jadi pencemarannya dari rumah tangga nih gitu. Seperti itu. Dari rumah tangga maksudnya kayak dari toilet langsung ke sungai. Jadi masih ada seperti itu, sanitasinya masih kurang baik dan sebagainya. Jadi terus ada yang langsung buang ke sungai karena berarti awalnya dari mana nih? Tidak di Sungai Citarumnya, tapi dari anak-anak sungainya juga gitu. Nah itu juga yang sekarang banyak hal yang memang harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas. Jadi bukan artinya kita menjadikan dari buruk menjadi baik. Terus sekarang udah baik meningkatkan menjadi lebih baik. Gitu. Kang Cipta, kalau kita lihat juga kan kalau di hulu kondisi gimana? Kalau di hulu ini yang menjadi masalah juga adanya banyaknya lahan kritis. Dari lahan kritis itu dia jadi banyak erosi gitu kan karena air nggak terserap nih. Betul. Dia banyak erosi, kemudian banyak air permukaan atau run off ya. Sehingga sekarang itu banyak sekali air ini banjir. Kalau teman-teman sih ada yang bilang tsunami darat ya, gitu. Istilahnya air yang tiba-tiba besar gitu kan. Nah itu terjadi karena lahan kritis. Dan itu banjir itu sekarang itu terjadinya bukan di hilir gitu, tapi di hulu. Di daerah-daerah tinggian itu ada banjir. Berarti kan ya memang tidak hanya dipermasalahkan lahan kritisnya aja, memang ada global climate change di situ. Jadi intensitas hujan juga berubah menjadi kadang besar gitu kan. Terus dulu mah kan bulan berberan itu hujan, ini enggak kan, sekarang udah enggak seperti itu. Nah, hal ini kita harus antisipasi juga. Jadi lahan-lahan kritis ini yang harus kita benahi nih seperti apa gitu. Baik. Nah, dari berbagai berdasarkan kajian dan sebagainya gitu kan, melihat permasalahan yang kompleks. Karena kan kalau nggak salah kan waktunya 7 tahun ya.
7 Sekarang tahun. menyisakan 2 tahun lagi. Gitu. Ah. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini kapan bisa beres? Karena kan kompleks tadi ya. Ya. Di hulunya ternyata ada masalah juga, gitu kan. Ya. Walaupun ya sedikit demi sedikit diperbaiki, di hilir di tengah-tengahnya juga ada Ya. persoalan, hingga di hilir juga sama. Nah ini kira-kira kapan? Gitu? Kalau dengan sekarang melihat peningkatan kualitasnya ya, itu bisa tercapai dalam waktu 2 tahun. Tetapi yang lama itu adalah jika nih ya, itu jika ya. Jika budaya masyarakatnya sudah seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang yang lama itu adalah merubah budaya sebetulnya. Gitu. Jadi Butuh berapa lama? wah, Merubah itu budaya. Katanya benar sampai 20 tahun. bisa ya? sampai seperti itu. Jadi kalau kita tindak tegas kemudian seperti ini itu bisa tercapai. Tapi permasalahannya sekarang itu kita sudah tidak bisa apa-apa selain merubah budaya masyarakat. Nah, di sini ada yang bilang bahwa dari hasil riset itu ada yang bilang social engineering ataupun social interferensi. Jadi ada 2 hal itu yang sebetulnya sama, bagaimana mengubah budaya masyarakat untuk menjadi lebih baik dan peduli akan lingkungan seperti itu. Baik. Jadi memang yuk mungkin dalam mungkin podcast ini ya kita mengajak juga masyarakat ketika kita mungkin menyayangi. Karena kan sekarang Anda punya anak nih, pasti kan nanti Anda punya cucu. Jadi harapannya anak cucu kita masih bisa menikmati ya keindahan Sungai Citarum, lalu juga bisa memanfaatkan artinya tadi mengubah budaya. Nah, ketika mungkin tentunya kan ada apa lagi nih? Ada Sunda ya. Tentunya kan ketika kita melihat masalah budaya nih, tentunya kan ya Kang Cipta juga mungkin pernah bertanya kepada masyarakat, kendala mereka itu apa sih sebenarnya untuk jika tuh Bu sanitasinya diberesan, jika tuh tong buang sampah ke sungai, juga pengusaha misalnya jangan buang limbah ke sungai sembarangan. Nah itu apa yang menjadi alasan mereka? Apakah kepraktisan atau memang nggak tahu atau seperti apa? Banyak faktor ya. Ada yang tadi benar disebutkan, ada yang tidak tahu, terus atau ada yang nggak tahu. ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang lihat wah ini kalau seperti ini kita nggak keluar duit banyak, gitu kan istilahnya efisiensi padahal nggak gitu kan. Nah banyak hal lah yang faktornya seperti itu. Tapi paling yang saya cerita mungkin dari dulu nih, dari zaman kakek saya mungkin pernah ingat ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, benar. Nah, itu kan sebetulnya konservasi. Ngejaga, jangan ke situ. Jangan itu mah. Apa namanya teh? Dulu kan disebutnya teh hium teh naon? Angker. Nah, gitu kan. Di danau misalkan danau itu. Jadi kan nggak ada yang ganggu. Betul. Malah itu salah satu konservasi kalau danau itu memang harus dijaga. Nah, sekarang itu hilang budaya itu. Karena itu dianggapnya mistik lah ini segala macam sehingga akhirnya kayak ada hutan larangan tuh dulu kan, hutan larangan kayak gitu, terus sekarang itu mah mistis, ini mah segala macam, akhirnya diterobos kan rusak gitu kan. Nah, padahal itu hutan itu harus dikonservasi untuk resapan air tanah gitu kan. Nah, dari sinilah kita ngelihat kita harus balik lagi ke budaya dulu atau kita harus membuat budaya baru. Nah, saya kebetulan bukan ahli budaya, saya nggak akan cerita banyak ya. saya mah dari geologi gitu. Betul. Cuman ada satu kesesuaian lah istilahnya. Kenapa kita melihat budaya yang tadi itu, yang keramat-keramat tadi itu sama dengan konservasi lah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke zaman dulu, budaya yang dulu yang harus ini mungkin kita juga harus melihat seperti apa sih lingkungan kita gitu kan. Dulu tuh memang simple kan, nggak terlalu parah. Nah, sekarang penduduknya juga kan homogen mungkin dulu, sekarang kan heterogen ya. Nah, banyak yang datang ke sini, ke Bandung nih ya, atau ke Jawa Barat lah, untuk berusaha, untuk bekerja, yang mereka merasa bahwa itu adalah hanya sekedar untuk mencari nafkah. Bukan tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak terlalu peduli pada lingkungan. Nah, kayak misalkan nih, dulu industri itu kan saya di sini
Terus udah gitu buangnya di sini gitu kan, mencemarkan ini. Nah, mereka tidak peduli lingkungan karena mereka hanya mencari istilahnya uang saja lah gitu ya. Kemudian pekerja juga sama. Di sini banyak yang kos untuk kerja di pabrik dan lain sebagainya. Apakah mereka peduli lingkungan? Kan enggak. Mereka sibuk dengan bekerja. Gitu kan. Sama seperti saya juga. Saya berbicara menjadi akademisi kalau di kantor. Tapi kalau di rumah menjadi masyarakat. Nah, apakah saya care tentang sungai di bawah, di belakang rumah saya? Kan belum tentu. Karena saya sibuk dengan dengan pekerjaan saya. Nah, hal itu yang mungkin harus diingatkan pada masyarakat bahwa kita itu punya kewajiban untuk peduli kepada lingkungan. Bagaimana apapun caranya. Seperti itu. Apalagi kan sekarang ya dari pusat Pak Presiden di tahun 2018 perpres tentang ya masalah Citarum ini ditambah kan Pak Gubernur support begitu. Jadi istilahnya apa ya, sudah powerful lah ya, sudah ini tinggal dari semua pihak ya. Iya, dari semua pihak. Ya. Terutama mengubah budayanya tadi. Iya, iya. Akademisi kan hanya bisa memberikan istilahnya hasil kajian ya. Kalau data mungkin dari teman-teman dinas nih ada yang data mengambil data, tapi nah dari data itu kita olah, kita analisis menjadi suatu kajian kan. Nah dari hasil kajian itu kita sebarkan lah ke masyarakat itu melalui apa ya, melalui media kan. Betul. Pada akhirnya semua harus terlibat gitu loh, gitu. Betul, semua harus terlibat supaya Sungai Citarum bisa lebih harum. Iya, iya. Dari sekarang kondisinya kan insya Allah membaik lah ya, terus berproses dan juga berprogres. Tapi Kang Cipta melihat sungai di Indonesia nih, kita bicara jangan luar negeri, kalau luar negeri mah kan better lah ya, gitu ya, lebih baik lah gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri yang jadi apa ya, sungai entah itu percontohan bahasa apalah, sungai yang kira-kira ini jadi role modelnya, sungai ini besar tuh kuruna, kieu kualitasnya ada nggak sih? Saya belum baca itu tuh ya, karena gini, sungai yang bagus, yang istilahnya dia di hilir itu tetap dia itu ada ada pengurangan kualitas lah gitu ya. Kenapa? Karena di hilir itu dia perkembangan suatu kota atau masyarakat lah gitu di situ. Jadi di mana ada aktivitas masyarakat, di situ ada pengurangan kualitas. Nah, bedanya sama Bandung, di Bandung itu di hulu sendiri sudah berkurang kualitasnya. Karena di hulu itu sudah ada beberapa aktivitas masyarakat ya. Ada yang terus turun sampai ke Majalaya, ini kan masih segmen hulu kan sebetulnya ya. Betul. Majalaya ini segala macam itu ada industri-industri yang mencemari. Nah, itu bedanya. Kalau di beberapa, apalagi di Kalimantan misalkan, terus di Papua, bersih karena penduduknya kurang. Gitu. Nah sekarang kita bandingkan saja sekarang. Kalau misalkan penduduknya banyak, ya nggak jauh lah. Kayak Jakarta ya, Ciliwung ya. Nah, sama Cisadane gitu kan, di Banten sama seperti itu. Terus di Garut tuh Cimanuk. Nah Cimanuk juga, kualitasnya lebih baik. Kenapa? Karena penduduknya lebih sedikit dibanding Jawa Barat. Nah, hal itulah yang mungkin menjadi permasalahan. Jadi kalau Citarum ngalirnya kan banyak ini itu ya. Masih banyak lah gitu. Kalau Garut mah kan ya misalnya ada, cuma nggak terlalu banyak. Iya. Jadi tentunya PR besar kita bersama ya, tentunya masalah ini, apalagi punten gitu kan. Ketika misalnya Anda berpikir ketika buang aja ke sungai, karena dampaknya mungkin tidak kita rasakan langsung ya. Jadi mungkin kenapa Sungai Citarum kondisinya seperti sekarang, mungkin karena yang sebelumnya kan melakukan tadi pengerusakan. Nah, yang lebih ngeri tadi saya ingat jadi ke ini ya, anak cucu ya. Jadi sekarang sudah ada limbah mikroplastik atau nanoplastik nih, ya kan? Dan itu dimakan oleh hewan-hewan yang mengkonsumsi air Sungai Citarum. Nah, ikan itu ada mikroplastik tuh, kemakan sama kita. Jadi kita yang kena. Dan itu tidak terlihat, dan itu dulu itu akibat buang sampah dulu, bukan sekarang. Karena dampaknya baru terasa sekarang. Iya. Dan itu plastik itu kan terus sampai ke laut.
Di laut itu masalahnya sekarang itu. Di laut makanya begitu mancing di laut ada yang dalamnya itu kan sampah. Ya. Nah itu. Jadi benar-benar kita harus care tentang buang sampah ini ya itu. Dampaknya itu kemana-mana. Gitu. Ngeri juga ya. Pantesan sekarang banyak macam-macam penyakit ya. Iya, bisa jadi. Aneh kan sekarang Iya. penyakitnya kan kayak misalnya kita usia masih muda udah kena punter ya, kena penyakit yang Iya. ngeri lah gitu Iya, ya. iya. Mungkin disebabkan salah satunya Salah satunya tanpa itu. terasa itu ya. Kita memakan Iya. istilahnya mengkonsumsi entah itu ikan atau sebagainya yang sudah terkontaminasi. Itu makanya yuk sama-sama kita jangan sampai menjadi penyumbang ya. Iya, iya. Menjadi penyumbang masalah gitu, walaupun seperti tadi kan efisiensi kecil gitu ya. Bisa, tapi kan dampaknya bisa luar biasa gitu. Iya. Tapi dari berbagai permasalahan ini mungkin ada pesan nggak mungkin yang pernah Kang Cipta dengar dari Pak Gubernur gitu kan, yang tentunya kalau tadi saya ngobrol sama Kang Dedi kan Gubernur concern lah masalah ini. Ada pesan nggak, pernah nggak ngobrol bareng atau gimana sama Pak Gubernur? Kalau langsung sih enggak ya, tapi kita ngelihat bahwa ini bukan hanya keinginan Pak Gubernur lah, atau Pak Presiden atau siapa, tapi ini adalah harus menjadi keinginan kita. Bahwa pada saat kita berbicara lingkungan itu baik, kita nyaman untuk untuk diam di sana, tinggal di sana, kemudian bekerja di lingkungan tersebut, itu enak, nyaman banget. Dan itu adalah memiliki kepuasan tersendiri, ya. Dan secara tidak langsung juga, saya juga bingung nih. Setiap kita punya lingkungan yang bagus dan sebagainya, ekonomi kita meningkat loh. Gitu. Jadi jangan dibalik deh, gitu kan. Nah itu aja mungkin ya, seperti itu. Jadi sok lingkungan benerin, ekonomi pasti meningkat lah. Gitu. Nah, betul ya. Gitu. Jadi harus benar-benar ini ya, benar-benar bisa berpikir panjang juga. Ya. Apalagi tadi ketika lingkungan benar, ekonomi pasti meningkat. Ya. Dan juga yang terpenting lebih sehat. Ya, ya salah satunya itu gitu ya. Betul. Ekonomi meningkat karena nggak banyak berobat. Ya, itu kan daripada kita keluarin pun tadi ini kan, karena kan daripada kita ngeluarin uang untuk obat itu ya, lebih baik untuk hal-hal yang lain. Betul, betul. Baik, semoga pesan ini bisa bermanfaat ya, Kang Cipta ya, Amin, untuk amin, kita amin. bersama untuk Jawa Barat juara juga gitu kan, Ya. karena tentunya program pemerintah ketika sudah bagus, ketika sudah konsisten, seperti lagu ini ya, seperti lagu The Massive ya, cinta bertepuk sebelah tangan tuh ya. Jadi seperti itu ya, apa istilahnya tuh ya. Jadi ketika pemerintah sudah oke nih, tiba-tiba Ya. pihak-pihak lain, Ya. jadi gini nih, maksudnya gitu kan. Ataupun gini gitu kan. Jadi tidak sejalan. Nah, seperti itu. Dan semoga saja program-program ini bisa terus dilanjutkan ya. Ya, harus berlanjut. Betul. Kalau nggak dilanjutkan apa yang akan terjadi? Akan seperti itu lagi, kan balik lagi. Saya dari akan nol lagi ya. sekarang dengan banyaknya usaha yang kita lakukan, terus sekarang berhenti, Ya. wah, apalagi dengan ketidakpeduliannya seperti itu, enggak, sayang gitu. Betul. Lebar ya. Baik, demikian mungkin perbincangan kita bersama Kang Cipta ya. Terima kasih sudah hadir dalam podcast catatan PRFM edisi persoalan Citarum. Ya. Yang semoga saja progresnya terus membaik dan tadi ya, lebih baik lagi. Lebih baik. Lebih baik lagi. Ya. Tentunya dalam catatan PRFM kita akan coba hadirkan juga beberapa program lain atau permasalahan dan Anda pun bisa mungkin ya merekomendasikan ataupun kira-kira hal apa sih yang mungkin bisa diangkat ya dalam program Jabar Juara, ataupun permasalahan apa sih yang mungkin bisa Anda tanyakan Kak Fauzi misalnya atau Mang Ewok, angkat dong soal A, B, dan C misalnya. Nanti kita coba koordinasikan, komunikasikan, semoga berbagai persoalan, berbagai pertanyaan dari Anda juga bisa terakomodir dengan baik. Demikian mungkin saya Mang Ewok, Saya Cipta. ucapkan terima kasih langsung dari Jabar Comment Center. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.